Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saudara, saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan mengemukakan berita yang kita ambil dari Gelora News, ya, portal Gelora News yang dimuat pada tanggal 12 Januari 2003 tentang geger Partai Gelora diloloskan sebab permainan istana. Kemudian ditanggapi oleh para akademisi, apa ini jawaban kenapa Fahri serang Anies? Nah, saudara sekalian, 2 atau 3 hari terakhir ini memang agak geger karena ada pengamat atau aktivis LSM dan ada juga yang mantan komisioner KPU Pusat, Hadar Gumai misalnya. Mereka melaporkan tentang perilaku atau cara kerja yang dianggap tidak adil dan memihak partai tertentu dalam proses verifikasi partai yang lalu. Dan itu dianggap ada semacam perintah dari istana, entah siapa, yang memerintahkan supaya partai-partai seperti Gelora yang diduga tidak memenuhi syarat untuk lolos verifikasi faktual lalu sehingga diloloskan oleh KPU. Itu berita yang beberapa hari ini viral di media sosial, terutama di media online, termasuk juga di media sosial, terutama Twitter. Dan bagaimana reaksi para pengamat dan reaksi dari Partai Gelora, terutama Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita bacakan berita di Gelora ini ya sebagai berikut. Akademisi Universitas Negeri Malang, Totok Sugiarto, menyoroti sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih menyerahkan sejumlah bukti dugaan kecurangan KPU dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024 kepada Komisi 2 DPR RI. Diketahui bukti kecurangan itu adalah perintah Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan Komisioner KPU Pusat lainnya yang menginstruksikan KPU Provinsi untuk meloloskan Partai Gelora dalam verifikasi faktual. Hal tersebut ditanggapi Totok Sugiarto dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Totok Sugiarto mengherankan pemberitaan soal ketua KPU yang diperintahkan istana. Maksudnya istana negara ya pemerintah pemerintah Pak Jokowi, entah itu dari Pak Jokowi atau siapa kita belum tahu. Totok Sugiarto juga mengatakan bahwa apakah hal itu jawaban dari yang selama ini jadi pertanyaan besar terkait alasan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyerang Anies Rashid Baswedan. Ketua KPU Hasyim Asy'ari perintahkan Partai Gelora diloloskan sebab permintaan istana. Apakah ini jawaban kenapa Fahri Hamzah menyerang Anies? Ujar Totok Sugiarto dikutip Newsworthy dari akun Twitter pribadi miliknya Kamis 12 Januari 2023. Sementara itu Fahri Hamzah buka suara dengan membantah tudingan koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih. Di samping itu perwakilan koalisi Hadar Gumai dari Network for Democracy and Electoral Integrity atau NetGrid membawa 4 bukti kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum ke Komisi 2 DPR pada Rabu 12 Januari 2023. Hadar membawa bukti chat WhatsApp berupa perintah KPU Pusat agar Partai Gelora bisa ikut pemilu 2024 karena permintaan istana. Fahri Hamzah pun justru balik menuding Hadar pernah melakukan perbuatan curang ketika menjadi komisioner KPU periode 2022-2017. Dia curiga dengan motivasi Hadar yang sengaja ingin menjatuhkan Partai Gelora. Sasaran mereka bukan menyelenggarakan pemilu sebab mereka juga mantan penyelenggara yang curang dulu. Rahasia mereka juga masih disimpan sama yang sedang memimpin sekarang. Jadi sasaran mereka adalah Partai Gelora. Dugaan saya mereka semua ikut. Takut kami menang. Sangat takut, papar Fahri Hamzah dikutip dari Republika Co.id. Ya kawan-kawan sekalian, ini semakin seru ya. Memang Fahri Hamzah
ada tadi sebagian pengamat ya mengatakan apa beberapa waktu terakhir ini banyak viral di media online maupun sosial memang Fahri menyerang ya, mengkritik Anies Rashid Baswedan sehingga ada yang mencurigai bahwa itu bagian dari order apa namanya istana dan sebagai imbalan dari perintah istana untuk meloloskan Partai Gerona melalui KPU di verifikasi partai. Demikian juga disampaikan oleh Hadar Gumai sebagai mantan anggota KPU yang kemudian dibalik diserang oleh Fahri Hamzah yang dianggap Pak Hadar Gumai dulu menjadi komisioner juga melakukan kecurangan. Cuma tidak disebutkan kecurangan model apa. Nah, saudara sekalian, memang Pak Fahri ini terakhir ini menjadi berapa waktu terakhir ini ya, tahun-tahun ini atau tahun lalu memang dia memiliki kapasitas lah. Dulu memang ketika dia menjadi anggota DPR bahkan terakhir kemudian dipecat oleh partai apa namanya induknya itu PKS yang memang banyak mengkritik pemerintah ya ketika masih jadi anggota DPR atau wakil ketua DPR, termasuk juga kritik yang menghari biru KPK gitu ya. Tetapi setelah tidak lagi di sana, kemudian dia keluar sebagai dan mendirikan bersama kawan-kawannya mendirikan Partai Gelora. Ini memang ada kecenderungan terakhir ini malah kecenderungan dia banyak membela pemerintah, dan menyerang orang-orang lain ya. Terutama juga terakhir ini menyerang bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Kemudian memang dia agak kritis di kritis dalam soal-soal negara ya, misalnya pemikiran tentang negara, demokrasi dan lain sebagainya. Tetapi saudara sekalian, ini kemudian juga ada yang khususnya dalam kaitan masalah verifikasi atau lolosnya Partai Gelora itu dicurigai bahwa kritik-kritik dia terhadap pihak lain dan cenderung membela kekuasaan akhir-akhir ini itu dianggap bagian dari ucapan terima kasih ya, semacam begitu, ucapan terima kasih pemerintah pusat, istana terhadap Fahri yang dianggap kritis terhadap orang-orang yang selama ini melawan atau mengkritik pemerintah, sehingga Partai Gelora walaupun bagaimana partainya harus diloloskan oleh KPU melalui KPU dan dianggap bagian dari order dari pemerintah atau rejim yang berkuasa hari ini. Nah, kawan-kawan sekalian, di sisi lain ada tanggapan masih dalam hubungan kaitan masalah lolosnya lolosnya Partai Gelora ini dalam verifikasi faktual KPU dan dianggap terkait dengan masalah perintah untuk diloloskan dari istana. Ini ada berita yang kemudian komentar juga para ahli tata negara yang jika dikatakan bahwa jika itu benar dan itu perintah itu dari presiden misalnya Pak Jokowi, itu Pak Jokowi dia terancam pemakjulan terkait lolosnya Partai Fahri dalam verifikasi KPU. Begini penjelasan ahli hukum tata negara dari Refli Harun. Berita ini dimuat saudara sekalian, kita ambil dari Gelora News ya, Gelora News 12 Januari. Kita ambil dari portal Gelora News di Twitter tanggal 12, berita yang terbitkan pada tanggal 12 Januari 2023. Dikatakan bahwa Presiden Joko Widodo terancam pemakjulan terkait lolosnya Partai Gelora dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024. Hal ini karena lolosnya Partai Gelora dalam proses verifikasi faktual diduga atas perintah istana kepada KPU Hasyim Asy'ari sehingga terindikasi curang. Ahli hukum tata negara Refli Harun mempertanyakan pihak istana yang memerintahkan Hasyim Asy'ari agar Partai Gelora lolos jika bermuara pada Presiden Jokowi maka bisa terancam pemakjulan. Siapa ke pihak istana yang memerintahkan ini, itu juga harus diproses kalau memang istana itu bermuara kepada Presiden Jokowi. Wah, ini subjek impeachment sesungguhnya, kata Profesor Refli Harun.
Dalam pasal pemakzulan, Jokowi bisa terancam dimakzulkan karena melakukan perbuatan tercela dengan mengintervensi KPU terkait lolosnya Partai Gelora. Kutipan langsungnya, karena Presiden sudah melakukan perbuatan tercela dengan melakukan intervensi, jadi kita tahu clause of impeachment itu adalah satu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, suap, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana berat lainnya, atau melakukan perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi, item melakukan perbuatan tercela itu bisa masuk karena perbuatan tercela tidak didefinisikan exactly atau secara tepat, hanya seperti dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan KPU akan menuruti perintah dengan mengubah fakta dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat agar partai tertentu bisa lolos. Selanjutnya, Refli Harun mengomentari, karena itu yang namanya mengintervensi KPU itu meloloskan partai tertentu dengan cara melanggar undang-undang, mengubah fakta dari TMS tidak memenuhi syarat menjadi MS memenuhi syarat. Itu adalah perbuatan tercela yang tidak pantas dilakukan oleh istana atau seorang presiden, tuturnya. Seandainya perintah itu dari presiden secara langsung dan bisa dibuktikan, tandasnya, jadi andaikan perintah itu dari istana negara secara langsung dan bisa dibuktikan, maka presiden sudah bisa di impeachment, kata Profesor Harun, Refli Harun. Nah, saudara sekalian, itulah ada tambahan berita terkait dengan berita sebelumnya yang kita sudah bacakan, terkait dengan lolosnya verifikasi partai politik, terutama Partai Gelora yang di hari-hari ini lagi ribut dan dilaporkan ke Komisi 2 DPR RI oleh kelompok LSM, salah satunya dikomandani oleh Hadar Gumai, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Pemilu ya KPU pada waktu yang lalu, pada 2 periode yang lalu, yang melaporkan dan mengatakan punya bukti-bukti bahwa itu arahan dari Istana Negara. Dalam konteks arahan dari Istana Negara itu, jika memang betul bahwa itu terkait dengan Presiden Jokowi memerintahkan langsung ke KPU supaya Partai Gelora itu diloloskan, maka Profesor Harun yang juga ahli hukum tata negara dianggap Presiden melanggar layak di impeachment, diberhentikan. Demikianlah kawan-kawan sekalian ulasan kita tentang soal ini pada kesempatan ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.